Seri 2 mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Apa Kakang masih layak kupanggil sebagai saudara tuaku? Hah? Hanya menghadapi perempuan-perempuan picisan itu? Perempuan murahan seperti itu? Kakang harus melarikan diri dan menghindar, begitu? Karena saya ingin memberitahukan bahwa saya telah memasang pagar goib di warung cucumu sesuai keinginanmu, Sinom. Saya tidak benar-benar bermaksud menghindari mereka. Alasan saja. Sungguh, Sinom, sungguh. Saya hanya bertarung dengan mereka beberapa gebrakan saja. Setelah itu, saya ingat kamu. Saya harus segera memberitahumu. Tapi kenapa? Kenapa orang-orang itu dapat dengan leluasa masuk ke warung? Itu ulah suamimu. Pekerjaan Bali Oro-Oro. Keparat. Setan alas Bali Oro-Oro. Suatu saat, kalau ketemu, akan kuhajar sampai hidungnya penyok. Memang, dialah yang membuyarkan pusat perhatianku. Bisa jadi ada persekongkolan antara suamimu dan perempuan-perempuan cantik itu. Atau perempuan-perempuan itu ada hati sama suamimu. Mungkin saja kan, Sinom. Selera orang siapa tahu. Walaupun Bali Oro-Oro sudah tua bangka. Kalau mereka senang, mau apa? Mau apa? Bisa saja kan? Cukup, Kakang. Cukup. Kamu sudah terlalu banyak omong. Tapi tidak memberikan jalan keluar apa-apa. Aku belum menyelesaikan laporanku, Sinom. Cukup, kataku. Aku tidak sudi mendengar laporan segala tetek bengek. Percuma. Yang jelas sekarang, aku tahu bahwa Kakang tidak becus kerja. Tidak bisa diberikan kepercayaan. Pusing kepalaku mendengar laporan benang ruwet itu. Sekarang dengar, Kakang. Urusan di warung Nilot. Sekarang dengar, Kakang. Urusan di warung Nilot. Apa aku juga harus turun tangan? Hah? Ayo jawab. Apa Biung Sinom juga yang harus turun menangani perkara ini? Hah? Ditya Kalawatara tidak menjawab sepatah pun. Kepalanya tunduk. Tampaknya dia merasa bersalah. Biung Sinom mendengus kecil, melirik sinis ke arah saudara tuanya sebelum melangkah ke ruangan dalam. Sementara itu, Ki Bale Oro-Oro sudah kembali ke ruangan depan bersama Nilot Paladala. Dua orang gadis Thailand masih duduk di tempat semula. Sudah sesaat lamanya mereka bercakap-cakap. Nilot Paladala dengan penuh seksama mendengarkan segala pembicaraan tamunya pada Ki Bale Oro-Oro, si mbahnya atau kakeknya. Jadi orang-orang Mataram juga suka pada ilmu-ilmu gaib? Iya, ilmu seperti itu sudah dikenal sejak lama. Sejak nenek moyang yang pernah hidup ribuan tahun silam. Sama, negeri kami juga terkenal dengan ilmu gaibnya. Saya pikir semua ini gara-gara cucu tuan sendiri. Gara-gara saya? Benar, Nilot. Semua ini gara-gara kamu. Soalnya kamu begitu cantik, luas. Karena itu saya bisa memastikan banyak orang yang iri hati padamu. Sebab mereka tidak mampu menandingi kecantikan dan keluasanmu. Karena itu mereka menempuh cara yang kasar. Benar. Dengan cara biasa mereka tidak mampu. Akhirnya menggunakan cara-cara yang bersifat gaib. Sebenarnya masalah keluasan, kecantikan, dan keramahan hampir menjadi milik semua wanita yang ada di sini. Justru saya mengagumi keperkasaan Anda berdua. Oh ya, saya sampai lupa. Saya belum mengucapkan terima kasih atas pertolongan Anda berdua pada kakek saya. Tadinya saya gugup sekali. Saya bingung dengan omongan, siapa ini? Siapa nama Nona? Namanya Sasi dan saya Tikom. Oh, kalau kau bingung, sebenarnya dia lebih bingung. Jadi sama-sama bingung. Soalnya bahasa kita berlainan. Kita hanya bisa berhubungan lewat bahasa isyarat dan tarikan-tarikan wajah. Nilot, apa kamu kenal dengan seorang arsitek muda yang namanya Gunadarma? Tentu saja saya kenal. Semua orang kenal siapa dia.
Gunadarma orangnya sangat baik kepada siapa saja, terutama pada para pekerjanya yang dengan sukarela, dengan hati tulus, bekerja demi mewujudkan bangunan yang nantinya akan menjadi tempat ibadah mereka. Sasi bingung karena apa? Apa ada suatu sebab yang lain kecuali bahasa? Begini nih Lot. Rupanya diam-diam dia telah jatuh hati pada Gunadarma. Dia bingung akan kembali ke negerinya atau sebaiknya tinggal di sini dengan ancaman menerima kemarahan dan sanksi-sanksi dari gurunya. Lalu dia sudah memutuskan untuk tinggal di sini atau kembali ke negerinya? Dia akan tetap tinggal di sini dan dia berharap banyak pada bantuan Nilot untuk mengadakan pendekatan lebih langsung pada Gunadarma tanpa melukai perasaan seorang wanita berkulit kuning langsat dan semampai yang selalu mendampinginya. Maksudmu Arawinda Nareswari? Tikorm, gadis Talen itu mengangguk sambil melemparkan senyuman penuh arti. Nilot Paladala mendesah. Bayangannya melayang-layang menuju ke wajah Gunadarma. Memang laki-laki itu pantas mendapat tempat di hati setiap gadis, karena dia pun berhati lembut, tampan, dan penuh pengertian. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Nilot Paladala begitu melihat kenyataan bahwa ada banyak gadis mengharapkan setetes cinta Gunadarma? Dan bagaimana nasib pembangunan Kamulan sendiri dengan adanya gangguan dari tangan-tangan jahil serta niat jahat mereka yang tidak setuju dengan berdirinya vihara suci tersebut? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.